Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatuz Zana, NIM 1810 1253 259, nomor absen 50 dari kelas 7B PGSD. Halo adik-adik, kembali lagi di channel ini. Tujuan dari video pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui tentang layanan yang diberikan BK di bidang pengembangan belajar untuk anak SD kelas rendah maupun kelas tinggi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu BK? BK adalah singkatan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang sistematis dan kontinu dari pembimbing kepada yang dibimbing. Bantuan yang diberikan ditunjukkan untuk tercapainya kemampuan yang optimal maupun memahami diri, mengarahkan diri, mengatasi masalah, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, serta mampu membuat keputusan yang bijaksana dalam merencanakan masa depan. Menurut Walgito tahun 2004 di halaman 5, bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. BK itu memiliki prinsip Guidance for All atau BK untuk semua. Jadi, semua peserta didik berhak mendapatkan layanan BK tanpa terkecuali. BK di SD. Sebagaimana menurut Prayitno tahun 2004 menjelaskan, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. BK di SD lebih menekankan peran guru dalam kegiatan bimbingan yang diintegrasikan dalam pembelajaran, sehingga guru kelas lebih banyak memerankan sebagai guru BK dalam proses pembelajaran. Walaupun tanggung jawab pelayanan BK ada di guru kelas, tapi seluruh personil sekolah bertanggung jawab memberikan layanan sesuai kapasitasnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui layanan BK di bidang pengembangan bimbingan belajar. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui bimbingan belajar itu apa? Bimbingan belajar merupakan kegiatan bimbingan yang bertujuan agar siswa mampu mencapai keberhasilan dalam belajar secara optimal. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui apa itu bimbingan belajar. Selanjutnya, kita akan mengetahui tujuan dari bimbingan belajar itu sendiri. Apa tujuan bimbingan belajar? Tujuan adanya bimbingan belajar yaitu agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Bidang bimbingan belajar ini memuat pokok-pokok materi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar. Untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, orientasi belajar di sekolah dasar. Dan yang kelima, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah,
lingkungan sekitar dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan, serta pengembangan pribadi. Itu tadi merupakan penjelasan dari tujuan dan pokok-pokok materi dari bimbingan belajar. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Pernahkah kamu merasa malas dalam belajar? Faktor apa yang menyebabkan kamu malas dalam belajar? Faktor yang menyebabkan malas belajar. Yang pertama, gaya belajar tidak sesuai. Penyebab anak malas belajar yang pertama adalah gaya belajar tidak sesuai. Gaya belajar yang tidak sesuai tepat bisa membuat anak malas belajar dan menjadi tidak termotivasi di sekolah. Gaya belajar anak secara garis besar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu visual, auditory, membaca, dan menulis, serta kinestetik. Yang kedua, lingkungan tidak mendukung. Lingkungan sekitar anak adalah salah satu faktor yang sering tidak diperhatikan oleh orang tua. Yang ketiga, bullying. Orang tua perlu jeli dalam melihat kondisi anak, karena bullying tidak hanya bersifat fisik dan verbal, tetapi juga bisa melalui media sosial maupun dikucilkan oleh teman-temannya. Dan yang keempat, gangguan dalam emosional. Alasan lain dari anak malas belajar mungkin dikarenakan adanya masalah pada emosi anak, seperti rasa cemas yang berlebih atau depresi. Rasa cemas yang berlebih bisa mengganggu anak dalam mengerjakan tugas, kerja kelompok, ataupun presentasi. Suasana hati sangat berperan dalam konsentrasi, energi, dan motivasi anak. Depresi menurunkan suasana hati anak dan mengganggu performa akademik anak. Sekarang kalian sudah mengetahui keempat faktor dari malas belajar, yaitu gaya belajar tidak sesuai, lingkungan tidak mendukung, bullying, dan gangguan dalam emosional. Apakah malas belajar kamu termasuk ke dalam 4 faktor yang disebutkan tadi? Untuk mengatasi keempat faktor di samping, peranan bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan belajar di SD sangat diperlukan. Layanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang besar dalam membantu siswa untuk pengembangan kepribadiannya bagi peranan siswa di masa yang akan datang. Salah satu peran yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling adalah menciptakan kegiatan belajar mengajar bernuansa bimbingan konseling. Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar harus diintegrasikan dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bernuansa bimbingan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, menciptakan iklim kelas yang bebas dari ketegangan dan menempatkan siswa sebagai subjek pengajaran. Yang kedua, menerima dan memperlakukan siswa sebagai individu yang memiliki harga diri dan memahami kekurangan, kelebihan, serta permasalahannya. Yang ketiga, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang keempat, membina hubungan yang dekat dengan semua siswa. Yang kelima, memahami setiap permasalahan dan hambatan siswa dalam mempelajari materi pada tiap-tiap bidang studi. Yang keenam, memberikan bantuan dengan segera pada siswa yang mengalami hambatan belajar, membimbing siswa agar mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Dan yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap evaluasi menggunakan pendekatan pembelajaran PAIKEM, melibatkan berbagai pihak seperti wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan orang tua dalam proses pendidikan dan pembelajaran secara utuh. Bimbingan dan konseling belajar berupaya memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar secara optimal. Bimbingan belajar juga merupakan usaha bimbingan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami. Dengan demikian, bimbingan belajar secara umum adalah proses pendampingan terhadap siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta perbaikan proses belajarnya. Mungkin
sampai di sini dulu penjelasan mengenai BK dan pengembangan bidang belajar untuk siswa kelas rendah maupun tinggi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi yang menonton video ini. Stay healthy, be happy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.